Pernah nggak sih kamu merasa, hidup ini kok aneh banget? Kamu sudah berusaha jujur, kerja keras, nggak ganggu hidup orang lain, tapi entah kenapa rizki seret, masalah datang bergantian, dan orang lain yang hidupnya santai malah kelihatan lebih mudah kaya. Lebih aneh lagi, setiap kali kamu jatuh, bukannya habis, justru selalu ada jalan aneh yang menyelamatkanmu di detik terakhir. Kalau kamu sering mengalami itu, dengarkan baik-baik. Menurut Primbon Jawa, itu bukan kebetulan. Dan lebih mengejutkan lagi, itu bukan pertanda buruk. Justru, dalam ilmu primbon kuno, kondisi seperti ini adalah ciri orang yang sedang diproses alkimia hidup. Orang yang nasibnya tidak boleh lurus dari awal, karena kalau lurus, kekuatannya tidak akan pernah matang. Banyak orang mengira kemalangan adalah kutukan, padahal primbon menyebutnya sebagai energi mentah, bahan bakar yang kalau salah diperlakukan akan menghancurkan hidup, tapi kalau tahu caranya, justru bisa diubah menjadi aura kekayaan magnetik. Terutama untuk kamu yang lahir dengan weton tertentu, seperti pahing. Weton yang sering dianggap berat, keras, dan penuh ujian. Namun, diam-diam, justru paling ditakuti oleh alam. Kenapa? Karena semakin sering kamu dijatuhkan, semakin besar energi yang dikumpulkan semesta di sekitarmu. Masalahnya cuma satu, tidak semua orang diajari cara mengubahnya. Dan disinilah video ini menjadi penting. Di video ini, kita tidak akan membahas motivasi kosong. Kita tidak bicara mimpi tanpa pijakan. Yang akan kita bongkar adalah kunci alkimia primbon Jawa. Cara lama yang jarang dibicarakan, bahkan sengaja disembunyikan, tentang bagaimana kemalangan justru bisa diputar arahnya, menjadi penarik rezeki, kemudahan, dan kekayaan. Kalau kamu merasa, hidupmu sering jatuh tanpa alasan jelas, rizkimu terasa macet padahal usaha sudah maksimal, atau kamu termasuk orang yang sering diremehkan tapi tidak pernah benar-benar tumbang, bisa jadi kamu sedang berada di fase paling menentukan dalam hidupmu. Tapi ingat, video ini tidak cocok untuk semua orang, hanya untuk mereka yang berani memahami takdirnya, bukan melawannya. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan inti, pastikan kamu subscribe channel ini, karena konten seperti ini jarang dibagikan secara utuh dan sering hilang begitu saja. Klik subscribe sekarang, karena bisa jadi apa yang akan kamu dengar setelah ini adalah jawaban atas kebingungan hidupmu selama ini. Dan sekarang, mari kita mulai membuka alkimia primbon yang sesungguhnya. Dalam primbon Jawa, kemalangan tidak pernah dimaknai sebagai akhir. Justru sebaliknya, ia dianggap sebagai tanda awal dari proses besar yang sedang berjalan di balik layar hidup seseorang. Masalahnya, kebanyakan orang melihat kemalangan hanya dari permukaan. Gagal usaha dianggap nasib buruk. Sering kekurangan uang dianggap hidup tidak adil. Sering dijatuhkan orang dianggap kesialan turun-temurun. Padahal, menurut primbon, semua itu adalah energi mentah. Energi mentah inilah yang nantinya bisa diolah menjadi kekuatan besar, jika orang tersebut tidak salah bersikap. Primbon Jawa mengajarkan satu prinsip penting. Nasib tidak selalu turun dari langit. Sebagian besar dibentuk oleh cara manusia memperlakukan penderitaannya. Bagi weton tertentu seperti pahing, kemalangan justru menjadi ciri khas. Bukan karena pahing lemah, tapi karena daya batinnya terlalu kuat untuk langsung dilepaskan. Ibarat besi mentah, kalau langsung dipakai, ia mudah patah. Tapi jika ditempa berkali-kali dengan panas dan tekanan, ia berubah menjadi baja. Kemalangan adalah api tempa itu. Itulah sebabnya orang pahing sering hidupnya berat di awal, rezekinya terasa tersendat, sering salah paham dengan orang, dan berkali-kali jatuh di momen penting. Namun anehnya, mereka jarang benar-benar hancur. Selalu ada saja jalan keluar yang muncul di saat terakhir. Selalu ada tangan tak terlihat yang menahan mereka agar tidak jatuh terlalu dalam. Dalam primbon, ini disebut sebagai perlindungan alam. Artinya, orang tersebut sedang dikumpulkan energinya, bukan dibuang. Masalah besar justru muncul ketika seseorang menolak kemalangannya, mengutuk nasib, membenci hidup, menyalahkan semua keadaan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai energi bocor. Semakin dilawan, semakin banyak energi baik yang terbuang percuma. Sebaliknya, orang yang menerima kemalangan dengan sadar,
tanpa menyerah dan tanpa dendam, justru mulai mengaktifkan proses alkemi batin. Di titik inilah arah hidup perlahan berubah. Bukan berarti masalah langsung hilang, tapi mulai terasa ada kendali. Masalah tidak lagi terasa mematikan, tekanan tidak lagi membuat jiwa runtuh. Dan tanpa disadari, aura seseorang mulai berubah. Dari korban keadaan, menjadi pribadi yang ditakuti oleh keadaan. Inilah fondasi dari aura kekayaan magnetik dalam primbon. Bukan uang dulu yang datang, tapi ketahanan batin. Karena primbon percaya, rezeki besar hanya mendekat pada jiwa yang tidak mudah pecah. Jadi, jika selama ini hidupmu terasa berat, primbon tidak menyuruhmu putus asa. Primbon justru berbisik, "Kamu sedang ditempa. Jangan berhenti di tengah proses." Dalam primbon Jawa, tidak semua weton diperlakukan sama oleh alam. Ada weton yang hidupnya terasa ringan, mengalir, jarang diuji. Namun ada pula weton yang sejak awal seolah dipantau, diuji, bahkan ditekan. Salah satunya adalah pahing. Pahing dalam primbon dikenal sebagai weton dengan energi keras dan tajam. Bukan keras dalam arti kasar, tapi keras dalam daya batin. Energi ini terlalu kuat jika dilepas tanpa pengendalian, sehingga alam memilih cara lain, menahannya lewat ujian hidup. Inilah sebabnya banyak orang pahing merasakan pola hidup yang mirip. Awal hidup terasa berat dan berliku. Rizki datang lambat, tapi masalah cepat. Sering dijatuhkan saat hampir berhasil. Hidupnya tidak pernah benar-benar lurus. Namun yang jarang disadari, justru di balik tekanan itu tersimpan energi penarik besar. Primbon menyebutnya sebagai daya magnet terbalik. Semakin sering pahing ditekan, semakin padat energi batinnya. Semakin sering gagal, semakin kuat daya tariknya terhadap perubahan besar. Itulah kenapa banyak orang pahing mengalami fase hidup yang ekstrem. Dulu hidupnya susah sekali, lalu tiba-tiba berubah drastis, naik dengan cara yang sulit dijelaskan logika. Dalam bahasa primbon, pahing tidak ditakdirkan kaya perlahan. Ia ditakdirkan berubah sekali, tapi dalam. Alam seolah sengaja menguji satu hal utama pada pahing, ketahanan batin. Bukan kepintaran, bukan kerja keras, tapi seberapa kuat ia berdiri saat terus dijatuhkan. Masalahnya, banyak pahing gagal bukan karena nasib buruk, melainkan karena salah memahami dirinya sendiri. Saat pahing iri pada weton lain yang hidupnya ringan, saat pahing memaksakan jalan cepat, saat pahing marah pada takdirnya sendiri, disitulah energinya bocor. Primbon menegaskan, energi pahing tidak boleh dikejar, ia harus dikumpulkan. Ketika pahing berhenti membandingkan diri dengan orang lain, berhenti mengutuk kemalangan, dan mulai menerima bahwa hidupnya memang dibentuk dengan cara berbeda, perlahan alam berubah sikap. Kesempatan mulai muncul dari arah yang tidak disangka. Orang-orang yang dulu meremehkan justru membuka jalan. Masalah lama satu persatu melemah. Bukan karena pahing berubah jadi orang lain, tapi karena ia akhirnya selaras dengan ritme takdirnya sendiri. Inilah rahasia mengapa pahing disebut ditakuti alam. Bukan karena kekuatannya saat berhasil, melainkan karena ketahanannya saat gagal. Dan dari sinilah proses alkimia sesungguhnya dimulai. Dalam primbon Jawa, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang saat hidupnya berat. Melawan takdir dengan emosi, marah pada nasib, membenci keadaan, memaksa hasil cepat. Padahal, primbon mengajarkan kebalikannya. Bukan dilawan, tapi diputar arahnya. Inilah inti dari laku batin primbon. Bukan mantra keras, bukan ritual rumit, tapi keselarasan batin dengan energi hidup itu sendiri. Terutama bagi weton seperti pahing, ritual yang salah justru membuat energi bocor. Karena energi pahing itu tajam. Kalau diarahkan sembarangan, justru melukai diri sendiri. Primbon menyebut tahap ini sebagai nampa lan ngolah, menerima lalu mengolah. Tahap pertama, penerimaan sadar. Bukan pasrah kosong, tapi kesadaran penuh bahwa
kemalangan ini sedang membentuk sesuatu di dalam diriku. Disinilah banyak orang gagal. Mereka ingin rezeki, tapi menolak prosesnya. Ingin kaya, tapi membenci jalan yang ditempuh. Tahap kedua, laku hening. Primbon sangat menekankan keheningan, karena disitulah energi berhenti bocor. Laku ini biasanya dilakukan di waktu sunyi, malam Selasa atau Sabtu, suasana tenang, tanpa distraksi. Bukan untuk memanggil apapun, tapi menenangkan getaran batin. Saat batin tenang, energi yang selama ini liar mulai patuh, seperti kuda liar yang akhirnya mau dikendalikan. Tahap ketiga, niat batin yang jujur. Bukan minta kaya, bukan minta uang. Primbon justru mengajarkan niat yang lebih dalam. Aku siap memikul rezeki sebesar takdirku. Kalimat ini penting, karena banyak orang sebenarnya tidak kuat menerima rezeki besar meski menginginkannya. Di tahap inilah alkimia terjadi. Energi gagal, kecewa, dan luka lama tidak dibuang, tapi dipadatkan. Primbon menyebut proses ini sebagai ngendek energi. Energi berhenti berantakan, lalu berkumpul. Tanda-tandanya mulai terasa. Emosi lebih stabil, tidak mudah iri, tidak reaktif pada hinaan, masalah terasa lebih kecil dari sebelumnya. Dan tanpa disadari, aura mulai berubah. Bukan aura mistik yang terlihat mata, tapi aura batin yang membuat alam bereaksi berbeda. Kesempatan datang tanpa dicari. Pertolongan muncul tanpa diminta. Dan rezeki mulai bergerak pelan tapi pasti. Inilah ritual primbon yang sesungguhnya. Tidak ribut, tidak pamer, tapi mengubah arah hidup dari dalam. Primbon selalu mengingatkan, takdir tidak bisa dihapus, tapi arah takdir bisa dibelokkan. Dalam primbon Jawa, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang terlebih dahulu. Yang berubah pertama kali justru respon alam terhadap dirimu. Banyak orang keliru menunggu tanda kaya berupa uang datang tiba-tiba, usaha langsung meledak, atau hidup mendadak mewah. Padahal menurut primbon, itu tahap akhir. Sebelumnya, ada fase yang jauh lebih halus, tapi sangat menentukan. Fase ini disebut aktifnya aura magnetik. Aura ini bukan soal cahaya gaib, melainkan getaran batin yang membuat peluang mendekat tanpa dipanggil. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah masalah lama mulai kehilangan daya rusaknya. Masalah yang dulu terasa berat, kini masih ada, tapi tidak lagi memukul batin. Emosi lebih tenang, pikiran lebih jernih. Primbon menyebut ini sebagai tanda energi sudah dewasa. Artinya, kamu tidak lagi bocor. Tanda kedua, orang-orang mulai bersikap berbeda padamu. Tanpa kamu sadari, mereka lebih segan, lebih terbuka, lebih mudah percaya. Bahkan orang yang dulu meremehkan, tiba-tiba bersikap netral atau malah mendukung. Ini bukan karena kamu berubah sikap berlebihan, tapi karena auramu tidak lagi mudah diganggu. Tanda ketiga, rezeki datang lewat jalur yang tidak logis. Bukan hasil mengejar, tapi hasil dari obrolan santai, pertemuan tak sengaja, niat baik yang dulu dianggap sepele. Primbon menyebut ini rezeki balik arah. Energi yang dulu bocor, kini kembali sebagai kesempatan. Tanda keempat, musuh justru menjadi pembuka jalan. Dalam primbon, ini tanda paling kuat. Saat auramu aktif, energi negatif dari luar tidak lagi menghancurkan, melainkan memantul balik sebagai keuntungan. Orang yang menjatuhkanmu justru membuatmu dikenal. Situasi yang dulu memalukan justru menjadi pembelajaran bernilai. Tanda kelima, kamu tidak lagi tergesa-gesa mengejar hasil. Ini ironis, tapi nyata. Justru saat kamu tenang, tidak memaksa dan fokus pada laku batin, rezeki mulai bergerak lebih cepat. Primbon menjelaskan, rezeki takut pada orang yang rakus, tapi mendekat pada orang yang siap. Dan kesiapan itu terlihat dari satu hal sederhana. Batin tidak lagi gelisah. Di fase ini, hidup terasa aneh tapi damai. Tidak sempurna, tapi terasa mengalir. Itulah tanda bahwa aura kekayaan magnetik telah aktif. Namun, primbon juga memberi peringatan keras.
Aura yang aktif bisa padam jika dilanggar. Kesombongan, pamer, dan merasa sudah jadi adalah musuh utama fase ini. Karena itu, poin berikutnya akan membongkar kesalahan fatal yang membuat banyak orang gagal tepat sebelum berhasil. Primbon Jawa selalu mengingatkan satu hal penting. Tidak semua orang gagal di awal. Banyak justru gagal di saat pintu rezeki sudah terbuka sedikit. Ini fase paling berbahaya. Karena di titik ini, seseorang merasa hidupnya mulai membaik. Masalah berkurang, rezeki mulai bergerak, nama mulai dikenal. Namun justru disinilah ujiannya berubah bentuk. Kesalahan fatal pertama adalah terburu-buru ingin pembuktian. Merasa harus segera terlihat sukses. Ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya sudah naik. Dalam primbon, sikap ini disebut kesusu. Energi yang seharusnya dipadatkan malah disebar sebelum matang. Akibatnya, aura yang baru terbentuk retak sebelum menguat. Kesalahan kedua, meremehkan laku batin. Merasa ritual, keheningan dan pengendalian emosi sudah tidak penting lagi. Padahal primbon tegas. Yang mengantar ke pintu rezeki adalah laku batin. Yang menjaga rezeki tetap tinggal juga laku batin. Banyak orang kehilangan momentum bukan karena salah langkah besar, tapi karena lengah menjaga batinnya sendiri. Kesalahan ketiga, emosi lama muncul kembali. Dendam pada masa lalu. Keinginan membalas orang yang pernah menjatuhkan. Primbon menganggap dendam sebagai energi paling boros. Ia menghabiskan daya tarik tanpa memberi hasil apapun. Saat dendam dihidupkan, aura langsung bocor. Kesalahan keempat, membandingkan diri dengan orang lain. Merasa tertinggal, merasa kurang cepat, merasa kurang besar hasilnya. Padahal setiap boton memiliki ritme rezeki sendiri. Pahing khususnya tidak boleh disamakan dengan siapapun. Primbon menyebut ini keluar jalur. Bukan karena jalan salah, tapi karena meninggalkan jalan sendiri. Kesalahan kelima, dan ini yang paling halus, adalah merasa sudah sampai. Merasa proses selesai. Merasa tidak perlu lagi belajar, menahan diri, dan bersyukur. Dalam primbon, rasa cukup yang lahir dari kesombongan adalah penutup pintu. Berbeda dengan rasa cukup yang lahir dari kesadaran, itu justru pembuka rezeki. Primbon menutup pembahasan ini dengan pesan keras tapi jujur. Rezeki besar tidak pergi karena kurang doa, tapi karena batin tidak lagi layak menampungnya. Karena itu, orang yang berhasil bukan yang paling pintar, melainkan yang paling konsisten menjaga dirinya sendiri. Jika kamu merasa sudah melewati banyak badai, jangan lengah saat angin mulai tenang. Karena seringkali, satu kesalahan kecil di fase ini bisa mengulang penderitaan bertahun-tahun ke belakang. Sahabat, kalau kamu masih bertahan menonton sampai bagian ini, satu hal sudah jelas, hidupmu tidak biasa. Orang yang tak punya beban batin, tak pernah jatuh terlalu dalam, dan tak pernah mempertanyakan takdirnya, biasanya tidak sampai sejauh ini. Primbon Jawa percaya, tidak semua orang dipilih untuk hidup mudah. Sebagian justru dipilih untuk hidup bermakna. Kemalangan yang kamu alami selama ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentuk wadah batin yang lebih kuat. Karena rezeki besar itu berat. Kalau batinmu rapuh, ia justru akan melukaimu. Itulah mengapa hidupmu ditempa, dijatuhkan, diuji berulang kali. Bukan karena kamu lemah, tapi karena takdirmu tidak kecil. Sekarang, kamu sudah tahu satu rahasia penting, bahwa kemalangan bisa diolah, energi bisa diputar, dan aura bisa dibentuk, asal kamu tidak menyerah di tengah proses. Primbon tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi ia mengajarkan satu hal berharga. Masalah tidak datang untuk menghentikanmu, melainkan untuk menaikkan kelas hidupmu. Kalau setelah menonton ini kamu merasa lebih tenang, lebih paham diri sendiri, dan tidak lagi membenci jalan hidupmu, itu tanda alkimia batinmu sudah mulai bekerja. Jangan buru-buru ingin hasil, jangan pamer perubahan, simpan energimu, rawat batinmu, dan terus selaras dengan jalanmu sendiri. Karena saat waktunya tiba, rezeki tidak akan datang dengan ribut, ia datang dengan pasti. Dan sebelum kamu pergi, satu hal penting. Jika kamu merasa video ini berbicara tentang hidupmu,
tentang luka yang jarang kamu ceritakan, dan tentang harapan yang masih kamu simpan diam-diam, subscribe channel ini sekarang juga. Bukan karena aku, tapi karena konten seperti ini bisa jadi pengingat saat batinmu mulai goyah lagi. Aktifkan notifikasi, karena masih banyak rahasia primbon, laku batin, dan makna hidup yang akan kita bongkar bersama, pelan, dalam, dan jujur. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah percaya. Ingat satu hal terakhir ini, takdir tidak pernah memilih orang kuat, dan kamu salah satu yang terpilih. Sampai jumpa di video berikutnya.